Bisa tetangga jebol. Ngalirnya ke Air ngacir dan ini adalah titik terendah semua area ini. Oh, nah waktu itu Air ini masuk dari sini, dari sana. ini ngerubuhin tembok ini, ambrol segini, duar ke samping. Untung nggak ada manusia dan anjingnya. Babi. Oke, sekarang kita lihat ke Belakang. sini. Dalam ya. Nah, dalam. Jadi ini ngobrol-ngobrol Mas, ada berapa total anjing? Anjing total yang kita asuh itu hampir sekitar 100. 100. Naik turun lah ya, ada yang diadopsi, ada Oh, yang ada yang baru diadopsi, masuk ada gitu. yang- Cuma intinya saya lagi ngerem rescue nih, Rescue. karena kita sendiri sini lagi kewalahan di sini. Iya. Ya, apa dalam kondisi pandemi, unit-unit usaha kita megap-megap. Banyak harus ini ya, hemat. Pekerja pun banyak kita kurangin. Nah, itu anak-anak situ. Bisa kambing di sana. Apa kita mau lihat yang tempat jebol dulu? Boleh lihat tempat jebol, Jebol, ya. kambing, nanti baru kita ngobrol soal Iya. Kami duduk di sana. animal defendernya ini Iya. sendiri. Kami Oke, jaga guys, ke jadi sana kita juga. lagi touring mau lihat kambing yang bikin Mas Doni nggak mau makan kambing lagi, penasaran tuh kambing yang mana sih. Sekarang kita lihat ada si siapa namanya? Ini Bapomet sama Bapopak. Apa? Bapomet. Bapau? Bapomet. Bapomet? Bapomet itu sosok mitologi Oh, oke. manusia tapi kepalanya kambing. Bapaumet sama Bapopak. Bapopak. Itu nggak salah aja sih ngasih namanya. Ini gimana ceritanya bisa sampai ada kambing ini? Gue juga cita-cita pengen punya kambing sih ya, tapi Oke. kemarin pas Idul Adha itu ada ibu-ibu bilang, Mas, kalau saya taruh kambing di sana boleh nggak? Boleh aja Bu, emang kenapa? Saya ngeliat kambingnya ngeliatin saya. Oh, ini kambing kurban maksudnya. Oh. Terus dia beli. Dia beli, taruh sini boleh nggak? Gue bilang ya boleh-boleh aja. Ditaruh sini, gitu. ya terus gue bikinin rumah aja. Dia dilepas sama anjing mah main. Oh, kambing kurban ternyata. Makannya ya daun-daun gini aja ya. Iya. Dan di sini kan rumput banyak banget nih. Iya. Halo, Mbak. Gantengan mana gua sama dia? Oh, si Mbak. Kebetulan gua juga sio kambing gitu. Oh, kambing kurban kamu toh. Wah. Terselamat. Dan dua-duanya jantan yang ini. Wah, jadi homo ntar. Iya. Dia kalau kawinan dia nih. Kita cariin Jadi betinanya. betinanya ya. Wah, emang luar biasa nih teman-teman, kambing kurban loh, diselamatkan hanya untuk ini doang apa? Luar biasa. Bek, udah mandi belum, Bek? Kita nggak bilang apa mesti diambil gitu ya, yang ya, kambing kurban. Saya sendiri pun nggak beli atau menyelamatkan gitu, ya, tapi cuma pengen doang. Ada yang nganter. Saya taruh situ 2 ekor boleh nggak? Ya boleh aja Bu. Tapi gara-gara mereka ini, lu jadi stop makan daging kambing gitu. Kambing. Besok kita kasih daging apa, kasih sapi, kasih apa semua biar dia stop makan semua. Jadi lo kasih gue rumput, gue kagak makan apa-apaan. Oke guys, sekarang kita menuju ke bagian anjing-anjingnya. Sekalian kita bahas apa itu animal defender lebih lengkap. Oh iya, ini yang jebol ya, yang air keluar. Oh, iya. Ini dia tempat air keluar. Kita ambil dikit kayaknya. Jadi air dari sono, lo bayangin mas dari situ, sini. Oh, dari sana tadi. Ini dia sisa material yang hancur yang ke bawah. Ini emang dari sana ngalir ke sini. Oh, Bukan lu ngangkut ke Enggak. sini. Oh. seret. Berarti Sebagian gue pasang lagi tuh. ini udah air semua udah. Gak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan loh. Anjing ya. Gini. Oh, 17 mas selesai loh. Ih. Gila. Sampai itu yang dijebol air itu ini. Iya. Vlog gitu. Ke sebelah langsung. Ikan kita juga migrasi ke sana. Jadi sebelah ikan apa? orang masuk ke tempat kita ke sebelah. Itu sebelah. Ini rubuh gara-gara kita nih. Ini kandang ayam. Oh, itu Jadi tembok kita ngerubuhin kandang sebelah sana. tapi mereka nggak ini paham ini musibah gitu. Kita minta ganti juga ke gue. Walaupun bukan karena kesalahan gue. Ya udah nggak apa-apa gue ganti. Itu ada babi itu lagi main air. Mana babi? Tuh, main air tuh.
Mana? Naik. Anjing lu. Jadi sebelah kolam ikan juga. Jadi ikan kita pindah ke kolam dia. Ikan dia pindah ke sini. Enggak. Amsyong ya. Harusnya pindah ke sini. Nih teman-teman juga bisa makan sukun, ini ada pohon sukun. Oh iya. Tapi ini Ya. Bertahap dirapikan lagi. Iya. Keren gitu. Ini tantangan sebenarnya. Jadi kita beresin yang bagian depan dulu, Ya, bertahap. step by Jadi step kalau di lah. depan unit komersilnya bisa jalan, di Baru sini bisa bisa keseret juga. gitu. Ya kalau kita Yang bikin penting sini, ada perputaran rotasi. flow-nya lah. Sini nanti kita bikin apa? Kolam pemancingan buat galatama. Serious? Kalau yang seru lomba lah tuh. gitu. Yang cuma narik doang tapi nggak ngarepin ikannya gitu. Iya. Ini. Ikan sini gede-gede mau gede-gede gini. Ikan kenapa aja? Ikan bawah. Oh. Ikan bawah ada yang segede-gede gini. Kalau mau mancing silakan tuh. Lu yang Enggak, emang udah ada di sini. emang udah ada di sini. Existing. Oh, gitu. Jadi sepertinya udah pernah ada yang nebar tapi tidak kena tangkap Oke. dan nggak mau dipancing. Pas Oke. kita pancing kena segede gini, kaget kita. Anjingnya ikannya monster-monster. Oke guys, kita ke lokasi anjing-anjingnya. Oke guys, sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ke pemainnya tentang animal defense. Jadi sesi ini pasti banyak yang pengen gue tanya nih Mas, tentang animal defense pada khususnya lah. Kemarin itu kan berapa bulan lalu kita pernah ketemu ya di apa itu namanya? Acara ya? Acara Living World ya? bukan. Alam Sutra ya? Semanggi. Oh, Semanggi ya? Semanggi. Cuma waktu itu kan nggak banyak yang bisa gue tanya lah tentang animal defender karena Waktunya juga sempit ya? waktunya juga sempit. Hujan pula. Iya benar. Nah, jadi sekarang ada di tempatnya, nah, jadi lebih leluasa kita bertanya-tanya. Nah Mas, animal defender ini sebenarnya berdirinya itu kapan sih mulai startnya? Iya, jadi kalau dibilang mulainya kapan, secara nama organisasi kita mulai di tahun 2011. 2011. Tapi di sebelum 2011 ini kita yang ada di Animal Defender sebenarnya udah bergerak cuma pada individual, sporadis gitu ya, sebisa-bisanya aja. Nah pas ada satu kejadian di mana kita perlu meresponnya secara kolektif, secara bersama-sama. Ini membuat gue berpikir bahwa ada satu keuntungan jika kita ternaung dalam satu wadah. Oke. Secara itu. Nah, di 2011 itulah gue ngerasa perlu. Namanya gue juga nggak salah aja sih. Animal Defender sudah gitu aja udah. Sedapat yang ada buat gue nama belakangan lah. Yang penting action yang kita perlu kan. Mau nama kita gedang godok kayak apa pecah sendahi gitu. Nggak masalah. Yang penting yang diutamakan adalah actionnya. Nah, itu di situ mulai diracun gitu. Racun langsung sampai bisa kayak gini. Tapi kalau dulu gue tahu gilanya kayak gini mungkin gue akan pikir ulang. Karena bermain di animal rescue buat gue nggak bisa berhenti loh. Lo nggak bisa pensiun. Setengah-setengah juga. Ya nggak bisa setengah-setengah. Pasti total. Lo punya 100 nih sekarang, ngerasa udah cukup, udah nggak mau lagi. Sekarang lo ngomong gitu. Besok nanti ada yang perlu ditolong, lo mau nggak mau pasti coba nolong. Apalagi udah ngeliat matanya sendiri langsung. Iya. Tolongin lagi. Mau abisin nih 100, mau lo adopsiin, mau lo pelihara sampai mati. Tapi kapan? Mereka nggak bakal habis-habis juga. Oh, ada lagi datang ke Pasti rumah, ada. di jalan ketemu, tapi ya Kadang udah. ada yang lempar ke Tuh. depan rumah kita, ya kan? Kalau ada yang buang ke depan halaman kita tolak bisa, ambil bisa, pilih aja mau yang mana. Tolak bisa aja, cuma di hati bener nggak? Diterima, kita lagi megang-pegang. Makan gimana ntar nih? Ah udah belakangan nih. Semesta memelihara kita semua dengan caranya yang misterius. Semesta memelihara kita semua dengan caranya yang misterius. Jadi dulu awal-awalnya masih dari anjing dulu kali ya? Kucing. Oh kucing malah. Cuma kucing. Gue ingat banget tuh dulu masih di rumah kontrakan petakan. Rumah petakan gue ngontrak. Orang
tok, naruh kucing, gue buka, orangnya nggak ada, adanya kucing doang. Kucing ketabrak, kucing siram air panas, kucing patah, luka-luka. Nggak ngetal waktu, jam 3 pagi, jam 7 pagi, malam, jam 10 wah, nggak peduli, pokoknya ada ketok-ketok, gue gini, pasti bukan tamu gue, pasti buang kucing. Mana ada tamu bertamu jam 3 malam kayak begitu. Kucing. Karena dana gue juga terbatas, gue nggak bisa pasang CCTV. Toh buat apa gue pasang CCTV? Gue mau nuntut sama orangnya. Itu perumahan padat, orang-orangnya juga nanti pada susah. Gue sadar diri aja, gue tolongin lama-lama nggak muat rumahnya, gue pindah ke rumah keluarga di Ciledug. Rumah keluarga Ciledug longgar, mulai bantuin yang banjir, yang lain anjing masuk, kucing masuk, kepenuhan. Kita merasa perlu sewa lahan, udah mulai gila lagi lah. Jadi sepanjang kurang lebih 9 tahun ini, kucing, anjing, pokoknya apa aja lah ya yang Iya. Tapi yang di rescue ditempatkan di sini ini lebih banyak kucing anjing. Ya? Kucing anjing. Kucing anjing ini juga terbelah. Jadi tempat kita sebelumnya ada 6. Ada 2 Depok, 2 Parung, Joglo dan Ciledug. Ada 6. Tapi karena krisis pandemi ini, selain gue mesti mengurangi pekerja, gue juga harus mengurangi tempat. Jadi kalau 6 tempat yang kecil-kecil ini tapi menyebar gitu ya. Ini enaknya kalau 6 menyebar, kalau gue lagi rescue di sekitar Karangtengah, Ciledug, gue ke situ, taruh situ. Kita bisa mendarat di mana yang paling dekat. Kekurangannya adalah kita mesti maintain kebutuhan domestiknya berat. Satu tempat sewanya aja udah berat gitu ya. Ini 6 nyediain pasti yang paling pasti banget, listrik, air, kebutuhan domestik pekerjaannya, belum lingkungannya, baik iurannya, belum lagi pungli-punglinya. Nah, karena kita melihara anjing banyak ada pungli gitu, ormas begitu ya terus. Nah, di pandemi ini dari 6 tempat gua kompres menjadi hanya 2, Parung dan Depok. Oh, Depok masih ada. Depok ada, itu rumah sebenarnya. Nah, yang di rumah Depok ini tempat kucing dan anjing yang mostly cacat. Yang kakinya cuma 2 di belakang. Tapi kan nggak semua ada kasus yang dilaporkan lu harus keep. Enggak. Pasti ada yang lu bisa solusinya selesaikan di sana gitu. Solusinya tidak selalu dengan kita ambil. Iya. Ada yang solusinya kita pecahkan di lapangan, apakah karena berisik, lalu kita tengahi bagaimana supaya anjingnya tidak berisik, atau kita beresin ketika anjingnya dibilang galak. Gua nggak mau ada anjing ini di sini lagi. Kenapa, Mas? Boleh tahu nggak? Anjing ini galak, gigit gua sekeluarga. Gue beresin anjingnya sampai patuh sama lo, tapi lo mau nggak pelihara lagi? Mau? Oke, gue kasih gratis lo rehabnya. Padahal jasa itu gue sediakan berbayar untuk bisa menghidupi sosial gitu. Nah, yang kasus-kasus seperti itu kadang gue beresin di tempat, tapi kalau nanti seandainya mengancam keselamatan si anjing, gue cariin solusi nih. Teman-teman nih, gue nggak bisa nampung nih, ini ada kasus begini, ada teman-teman yang bisa nampung nggak? Kita open dulu. Tapi kalau pada banyakan kasihan sama heningnya, ya udah masuk ke tempat kita, mau nggak mau. Iya, karena kalau dibiarin nanti nyawanya terancam, ya mau nggak mau dia. Tapi sebenarnya kembali ke edukasi pemilik juga sih. Iya, responsible ownership itu penting banget. Sebelum lu memutuskan untuk memelihara anjing atau kucing, kita harus siap. Tempat, dana, knowledge juga sama kan. Sama responsibility ya. Iya. Ketika nanti anjingnya gigit, anjingnya jadi galak, lu mesti bertanggung jawab nih. Jangan kecilnya doang lucu terus kita mau buang. Iya. Kan intinya gitu. Pas ada masalah, lo maunya buang, lo maunya ganti, jangan gitu lah, ya kan? Kita selesaikan masalahnya, berbicara lah kepada expertnya. Misalnya kan tanya bagaimana. Di dunia anjing ini rada-rada unik kan, Mas. Pengetahuan kita, cara kita berbeda. Tapi kita tidak perlu saling menjelekkan dan menggontok-gontok gitu ya. Bisa saling sharing. Saling sharing. Kita masing-masing pasti ada yang nggak kita tahu. Iya. Dan kita harus tanya sama orang lain. Bertanya itu bukan berarti bodoh. Mereka menggali. Mengalah bukan berarti kalah. Kan gitu. Iya. Yang pinter-pinter pasti biasanya belaga bodoh. Yang bodoh-bodoh belaga pinter. Jadi saya banyak belajar dari Mas Kenny juga. Itu tentang kestabilan anjing. Ketika nanti ada insiden di rumah, bagaimana mengatasinya. Kita sebagai pemiliknya
bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama anjingnya dan kelakuannya kan Mas. Jangan nanti pas ada insiden, misalnya ada berantem sama anjing tetangga, dia disalah-salahin tapi dia nggak bisa defend, nah itu juga kita bantuin posisi masalahnya seperti apa. Banyak lingkungan yang ada masalah antar tetangganya meminta tolong kepada kita untuk diselesaikan. Saya Pak RT, Pak RW-nya mengundang kita. Semua itu bisa diselesaikan. Pokoknya tiap masalah, komunikasi yang baik lah. iya, tiap masalah itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Nanti kita cari win-win solutionnya seperti apa. Selalu begitu. Terus dari perjalanan sepanjang waktu ini, salah satu kasus yang paling berat, dalam arti kata ya paling berat, tantangannya banyak. Tuh, setiap tantangan tuh bisa membahayakan diri lu lah atau teman-teman. Nah, apa gitu bisa ceritanya? Kalau tantangan secara teknis ya biasanya banjir aja lagi gitu. Ya banjir 3 meter, perahu cuma satu, safety gear cuma sedikit gitu ya. Kita bisa akalin dengan alan kita. Cuma yang paling menantang buat gue, yang paling membahayakan adalah arogansi pemilik. Contohnya? Orang-orang kaya yang mengabuse hewannya di rumahnya, tapi ketika nanti kita ajak bicara, angkuhnya bukan main. Ini anjing gue mau apa lo? Nah. Buat gue tantangannya itu. Kalau soal ancaman kepada gue dan tim, gampang. Tim adopsi gue pernah kontrol ke adopter. Bagaimana kabar anjingnya? Nggak dijawab. Dikontak, nggak dibalas. Ya? Adopter. Udah adopsi dari kita gratis, dihubungin nggak balas. Di WA nggak balas. Kita curiga nih kenapa? Kita datengin rumahnya, ternyata anjingnya taruh depan rumah, tidak dalam rumah, di luar rumah, diikat. Kutunya sebadan. Itu kepanasan, kehujanan, nggak ada kandang segala macam. Ketika kita coba hubungin, ketok-ketok rumahnya, pencet belnya, orangnya ngeluarin beceng dong. Saya tembak kamu. Padahal dulu datang buat mau adopsi. Anaknya yang adopsi, bapaknya keluar ngeluarin beceng, todongin, gue bilang videoin, kita kasusin tuh gitu. Ya. Akhirnya si bapak itu minta maaf. Sebenarnya ini bisa panjang, cuma gue pikir gue mentingin anjingnya deh, karena anjingnya udah pucet banget, anemia. Tarik balik ya kan. Kita bersepakat anjingnya gue ambil lagi, rawat selama dia tuh anjing. Jadi padahal seleksi adopter ini ketat banget, cenderung susah di kita. Itu aja masih kebobolan ya. Masih kebobolan. Tim kita untuk ngecek ke lokasi itu kan penuh resiko juga, kayak tadi tuh ditodongin beceng. Yang datang cewek-cewek nih. Tim adopsi kita banyak kan cewek, karena mereka lebih teliti dan punya feeling kan gitu. Nah, pas ada yang kayak gitu kita yang maju, kita yang datang. Jadi adopsi dari kita nih secara berkala kita kontrol. Kita pada misalkan berapa bulan sekali, kontak keadaan anjingnya. Kan misalnya Mas Kenny ambil anjing dari saya, ambil bebek dari saya. Tapi kayak ngambil anak dari saya nih, saya wajib nanyain kan, anak saya gimana di sana, baik-baik nggak gitu. Ya memang sih harus seperti itu. Tapi yang kadang kita udah bikin list calon adopter, persyaratannya ini sebenarnya ketat banget. Bukannya ribet. Bukannya kita menghindari supaya nggak terulang lagi nih kisah hidupnya dia yang nggak enak. Kadang yang mau adopsi, gue mau adopsi aja kok ribet banget sih gini, mesti di kan anjing jalanan gitu ya. Kurang lebih seperti itu kan. Tapi kan kita bukan bicara ini anjing ras, ini anjing jalan, ini anjing tetap punya makhluk hidup, nyawa kan, seperti itu kan. Nah, banyak yang beranggapan seperti itu. Ribet adopsi, ya udah mendingan gue beli aja. Mau gue beli. Tapi yang kami tekankan adalah kami wajib memastikan bahwa anjing ini dirawat dengan baik. Kami nggak meminta perawatannya bintang 5. Dia mesti dikasih spring bed pakai AC enggak. Mereka di kebun, tidur di tanah pun nggak masalah buat saya. Yang penting mereka keselamatannya ada, makanya terjamin. Mereka kesejahteraannya terjamin. Tidak ada dapat ancaman dari luar, misalnya nggak ada binatang lain masuk, ada orang lain masuk tuh pukul dia. Buat saya bahagia aja gitu. Yang penting kita tahu jelas dia gimana kondisinya, beradanya gimana. Yang ngancam kita kemarin itu orang ada loh. Orang ada dan angkatan. Anggota. Solvingnya? Kalau gue sih maunya mah, gue laporin lo ke propam. Lo
angkat loh. Tapi akhirnya di mediasi udah kita yaudah yang penting anjingnya balik dan dia kita masukin blacklist. Ngomong kasar gini lah, ya udah bodo amat mau ngapain, yang penting anjingnya selamat. Iya kan kasar. Itu yang paling utama. Nah, Kalau ngedepanin emosi dan ego mah jadi panjang lah. Dan ngomong kasarnya yang nggak penting jadi harus jadi gua ribet, kerjain, jadi ribet, urusan gua masih banyak lah. Jadi first thing first, apa yang kita lakukan di sini adalah semuanya buat anjing dan kucing. Jadi kita fokus di itu aja dulu. 49 juta, gede banget. Lo ikut gue belanja biar lo tahu berapa. Iya betul. Karena kita cuma lihat nominalnya. Nominalnya gede banget, 49 juta. Ini kita cost buat ini sebesar apa gitu kan? Satu sak dog food 280.000. Sehari kita habis 3. Ya dengan sebanyak ini. Kira-kira sekitar 750.000-an. Oh, nyemplung tuh anjing. Adi. Kejebur. Coba. Kas di ini kan. Nyemplung ya. Kenapa kejebur? Oh, si Buta. Si Buta nih. Kejebur. Oh, si Buta.